Halo guys, balik lagi bersama Mimin di channel Lagi Pengen Bacot. Bagi kalian pencinta serial Star Wars, pasti tidak asing dengan karakter yang bernama Boba Fett. Dalam film, Boba diceritakan sebagai pembunuh bayaran yang bekerja untuk Empire di bawah kekuasaan Darth Vader. Selama bekerja sebagai ajudan Lord Vader, Boba kerap kali membunuh musuh-musuh Empire dengan kejam. Dan semua misi pun berhasil diselesaikan tanpa ada kegagalan sekalipun. Namun begitu, aksi Boba berhasil dihentikan oleh seorang kesatria Jedi yang bernama Luke Skywalker atas bantuan sahabatnya Han Solo yang menghancurkan jetpacknya saat duel 1 lawan 1 di planet Tatooine dan menjatuhkannya di atas gurun sehingga ia dimakan oleh monster bernama Sarlacc. Setelah 37 tahun kemudian, tepatnya saat film The Mandalorian Season 2 ditayangkan, Boba muncul kembali dan membantu Mando pada pertempuran akhir di season 2. Kemunculan Boba yang misterius serta dapat selamat dari Sarlacc memunculkan pertanyaan besar di kalangan para fans. Namun, pertanyaan tersebut baru dijawab oleh Disney 2 tahun kemudian dalam film Star Wars The Book of Boba Fett episode 1. Dalam episode 1 diceritakan bagaimana Boba bisa selamat dari perut Sarlacc. Boba bisa selamat atas bantuan mayat dari Stormtroopers yang masih memiliki persediaan oksigen di dalam helmnya. Oksigen tersebut Boba ambil sebagian untuk bernafas dan sisanya dia pakai sebagai penguat untuk senjata penyulut api yang berada di tangan kanannya. Dengan senjata yang sudah diperkuat tersebut, Boba membakar habis seluruh perut bagian dalam Sarlacc, kemudian keluar dari celah-celah perutnya yang terbakar. Karena aksinya yang nekat ini, tidak heran jika hampir seluruh badannya terdapat luka bakar. Setelah berhasil keluar dan berada di atas padang pasir yang tandus, karena sudah tidak memiliki tenaga, Boba pun pingsan. Saat Boba pingsan, muncullah Jawa yang mencuri semua peralatan, armor, dan helm Mandalorian milik Boba tanpa meninggalkan sedikit pun untuk Boba bertahan hidup. Setelah Jawa yakin sudah tidak ada yang bisa dijarah dalam tubuh Boba, mereka pun meninggalkannya. Penjarahan yang dilakukan Jawa membuat Boba frustasi dan tidak bisa bertahan hidup. Apalagi jika sewaktu-waktu ada serangan monster atau serangan dari perompak gurun, Boba tidak bisa melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di tengah kegalauannya, muncullah Tusken Rider yang menangkapnya sebagai budak. Selama hidup dalam camp Tusken Rider, Boba kerap kali mencoba untuk kabur, namun usahanya sia-sia sampai Boba secara tidak sengaja menolong Tusken Rider muda yang hampir mati dibunuh oleh monster berkaki 6. Karena keberanian dan keberhasilannya ini, Boba diterima sebagai salah satu anggota Tusken Rider. Setelah diangkat sebagai anggota, ketua dari Tusken Rider melatih Boba untuk pertarungan jarak dekat dan hand combat. Sehingga tidak heran saat pertama kali muncul dalam film The Mandalorian Season 2, Boba mampu mengalahkan sekumpulan Stormtroopers hanya dengan alat pukul yang dimiliki oleh Tusken Rider. Setelah membalas jasa atas kebaikan Mando yang sudah mengembalikan peralatan, armor, dan helmnya, Boba kembali ke Tatooine dan hidup sebagai samurai tanpa tuan atau yang dikenal dengan nama Ronin. Istilah Ronin melekat pada tubuh Boba karena tuannya yang terdahulu, yaitu Lord Vader sebagai Lord Sith dan Jabba the Hutt sebagai penguasa kriminal telah mati. Namun atas saran teman baiknya, Fennec Shand, Boba mencoba untuk melepaskan julukan Ronin dan menggantinya sebagai Daimyo atau penguasa planet Tatooine, menggantikan Jabba the Hutt. Usaha pertama dalam merebut gelar Daimyo dilakukan dengan cara membunuh semua pengikut, anak buah, dan Bib Fortuna yang pada saat itu ditakuti serta dikenal sebagai penguasa Tatooine. Kematian Bib Fortuna membuat Boba secara langsung mendapat gelar Daimyo. Akan tetapi, tidak semua kalangan kriminal mau mengakui Boba sebagai Daimyo mereka. Oleh karena itu, Boba berusaha untuk membuat mereka tunduk seperti mereka tunduk kepada Jabba the Hutt. Hanya saja, cara yang dilakukan Boba berbeda dengan yang dipakai oleh Jabba. Saat Jabba berkuasa, Jabba menundukkan seseorang dengan intimidasi sehingga mereka takut dan menurut kepada Jabba, sedangkan Boba maunya mereka tunduk karena respect. Inilah yang membuat film series Star Wars The Book of Boba Fett menjadi menarik. Saya melihat dalam series ini ada perubahan dan perkembangan karakter yang luar biasa.
Boba yang dahulunya hanya seorang bocah hasil kloningan yang bertindak semaunya, sekarang menjadi seorang yang bijaksana. Kebijaksanaannya juga dapat kita lihat saat Boba mengampuni tawanan, walaupun sudah dilarang oleh Fennec. Karena siapa sangka sifat pengampun yang dimiliki oleh Boba saat ini menyelamatkannya saat dia dikepung bersama Fennec saat sedang patroli di daerah kekuasaannya sendiri. Di sini kita juga bisa melihat seberapa besar usaha Boba untuk menjadi seorang penguasa. Apakah kelak usahanya akan berhasil atau malah akan sia-sia? Kita nantikan bersama-sama jawabannya dari pertanyaan ini pada episode Star Wars The Book of Boba Fett berikutnya. Gue Dimas, see you next channel, bye!